Selamat malam kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Luciano Prasetya dari kelas 11 PMIA 1 Angkatan 11 SMA Unggul Delft. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Geometric Series and Sequences atau baris dan deret geometri. Video pembahasan ini saya buat dengan membahas soal-soal yang sudah saya buat dan kemudian didiskusikan dengan Bu Delvi sebagai guru pengampu. Terima kasih banyak buat atas kesempatannya. Dan juga, meski soal yang saya berikan ataupun saya ajukan terlihat mudah, harapannya video pembahasan ini dapat berguna bagi teman-teman yang mungkin akan membutuhkan. Untuk takari dari dalam bahasa Inggris, mungkin akan saya unggah atau saya sediakan apabila video ini saya upload atau saya unggah di kanal YouTube saya. Kita langsung saja masuk ke dalam soal yang pertama. Dikatakan pada soal yang pertama, jika sepasang anak kecil sedang melakukan eksperimen matematika dengan melemparkan sebuah bola dari lantai 2 rumah mereka. Tinggi bola pada saat dijatuhkan adalah 9 meter dari permukaan tanah. Hasil pengamatan mereka mengatakan jika pantulan bola pertama adalah 8/9 bagian dari pada saat bola pertama kali dijatuhkan atau dipantulkan. Tinggi pantulan berikutnya berkurang secara teratur dan menghasilkan sebuah deret geometri. Tinggi bola pada pantulan yang keempat seharusnya adalah. Nah, dari soal yang telah diterjemahkan tadi, ada beberapa kata kunci yang dapat kita soroti, yaitu tinggi bola pada saat pertama kali dijatuhkan adalah 9 meter dari atas permukaan tanah. Kemudian, tinggi pantulan bola untuk pertama kalinya adalah 8/9 bagian dari tinggi bola saat pertama kali dijatuhkan. Tinggi pantulan bola seterusnya berkurang secara teratur, kemudian membentuk sebuah deret geometri. Permasalahan di atas mempertanyakan tinggi bola pada pantulan yang kelima, atau mungkin atau pantulan keempat, atau U5, karena U1 sama dengan tinggi pada saat pertama kali bola dijatuhkan. Dari bagian-bagian soal yang telah kita soroti, dapat kita ambil informasi dari sorotan tersebut dan kita transkripkan ke dalam bahasa matematika menjadi demikian, di mana U1 adalah tinggi bola pada saat pertama kali bola dijatuhkan yang kemudian kita notasikan dengan huruf A. Karena pada soal dikatakan jika tinggi bola pada saat pertama kali dijatuhkan adalah 9 meter dari atas permukaan tanah, maka pada kotak persamaan di atas dapat kita tulis jika A sama dengan 9. Dapat diketahui pula jika tinggi pantulan bola yang terus berkurang dapat menghasilkan sebuah deret geometri, maka dapat kita ketahui jika kasus di atas memiliki rasio sebagai perbedaan tinggi setiap pantulan bolanya. Berdasarkan hasil observasi kedua anak tersebut, pantulan pertama bola tersebut tingginya 8/9 bagian dari tinggi bola pada saat pertama kali bola dijatuhkan. Maka dapat kita katakan jika rasio dari deret geometri tinggi pantulan bola adalah 8/9, karena tinggi pantulan akan terus berkurang 8/9 bagian dari tinggi pantulan bola sebelumnya. Didapati jika rumus suku ke n dengan n bilangan bulat pada baris dan deret geometri adalah suku pertama atau A dikalikan dengan rasionya yang dipangkatkan dengan n dikurang 1. Berdasarkan informasi yang sudah didapatkan, kita bisa langsung menyubstitusikan suku ke n deret geometri. Karena yang ditanyakan adalah tinggi pantulan keempat, maka kita akan mencari nilai dari suku kelima, yaitu U5 sama dengan 9 dikali dengan 8/9 yang dipangkatkan 5 dikurang 1. Maka akan didapati 9 dikalikan dengan 8/9 yang dipangkatkan 4, hasilnya mendekati atau berkisar 5,61. Di sini, satuan yang digunakan untuk mendeterminasikan tinggi pantulan adalah meter. Maka jawaban akhir ditulis dalam satuan meter, yaitu 5,61 meter. Berikutnya adalah pertanyaan yang saya susun untuk memberikan sedikit gambaran mengenai kasus deret geometri dalam lingkup teknologi. Teknologi di sini merupakan penggunaan tali elastis sebagai penahan massa pada saat bungee jumping atau lompat lenting. Kasus ini sendiri bercerita ketika Ain sedang melakukan terjun lenting, tali penahan Ain merenggang sejauh 120 meter pada saat pertama kali Ain melompat dari ketinggian. Karena tali bersifat elastis tidak sempurna, tali kemudian memapat dan merenggang dengan jarak renggangan tali berkurang sebanyak 60% dari panjang renggangan sebelumnya. Secara umum, persentase ini mungkin untuk didapatkan ketika kita melihat bahan dasar tali dan konstanta elastisitas tali. Anomali terjadi ketika tali seharusnya memapat dan merenggang sejauh 19 meter, tali malah memapat dan merenggang dengan panjang yang berbeda, yang kemudian dapat diketahui persentase pengurangannya meningkat menjadi 90% dari panjang renggangan tali sebelumnya. Pada kasus ini ditanyakan jika pada renggangan keberapakah anomali tersebut dapat terjadi dan berapa panjang yang terjadi berdasarkan anomali tersebut. Kita juga diminta untuk menentukan persentase galet atau error dari yang seharusnya terjadi secara teoritis. Nah, dari soal yang sudah diterjemahkan berikut adalah kata kunci yang perlu kita soroti, yaitu panjang tali pada saat N melompat dan tali kemudian merenggang adalah 120 meter. Renggangan tali berikutnya menghasilkan panjang tali yang lebih pendek sebanyak 60% dari panjang renggangan tali sebelumnya. Terjadi anomali pada renggangan kesekian, ketika tali seharusnya merenggang sepanjang 19 meter, tetapi persentase pengurangan panjang renggangan tali berubah menjadi 90% dari panjang renggangan tali sebelumnya.
Untuk mempertegas kembali, hal yang harus kita selidiki adalah pada renggangan keberapa anomali tersebut dapat terjadi. Lalu kita diminta mencari tahu berapa panjang renggangan tali yang disebabkan anomali tersebut, kemudian mencari persentase galatnya atau errornya. Dapat kita lihat pada kotak rumus yang pertama, kita notasikan panjang renggangan tali pada saat N pertama kali melompat dengan A, yaitu 120 meter. Dikatakan juga jika panjang renggangan tali berkurang sebesar 60% atau 3/5 bagian dari panjang renggangan tali sebelumnya, atau panjang renggangan tali berubah menjadi 40% atau 2/5 dari panjang renggangan tali sebelumnya. Diketahui jika panjang renggangan tali kesekian berkisar 19 meter, dengan menggunakan rumus mencari suku ke N pada baris bendera geometri, kita dapat menyubstitusikan informasi kita dapati, yaitu nilai 19 akan mendekati 2/5 yang akan mendekati 120 yang dikalikan dengan 2/5 yang dipangkatkan dengan N dikurang 1. Di sini tugas kita adalah mencari nilai N. Selanjutnya, dapat kita lihat pada kotak kedua. Kita kalikan kedua ruas dengan 1/100/120. Maka akan didapati 19/120 mendekati 2/5 yang dipangkatkan dengan N dikurang 1. Dengan menggunakan sifat eksponensial, dapat kita ketahui jika 2/5 yang dipangkatkan dengan N dikurang 1 sama dengan 2/5 yang dipangkatkan N dibagi kembali dengan 2/5. Pembagian dari penurunan sifat eksponensial tadi dapat kita tuliskan dalam bentuk bilangan pecahan, yang pembilang dan penyebutnya juga merupakan bilangan pecahan, yaitu 2/5 yang dipangkatkan N sebagai pembilang dan 2/5 sebagai penyebut. Lalu, pembilang dan penyebut ini kita kalikan dengan pecahan yang bernilai 1, yaitu 5/2/5/2. Maka hasilnya adalah 2/5 yang dipangkatkan N dikalikan dengan 5/2. Pada beberapa kasus, untuk simplifikasi, orang-orang sering menyebut proses ini sebagai pembagian pecahan yang kemudian dibalik menjadi perkalian pecahan. Setelah kita ubah bentuk pendekatan 19/120 mendekati 2/5 yang dipangkatkan N dikurang 1 dengan menggunakan sifat eksponensial, menjadi 19/120 mendekati 2/5 dipangkatkan N dan dikalikan dengan 5/2. Selanjutnya, kita kalikan kedua ruas dengan 2/5. Maka pendekatan akan menjadi 38/600 mendekati 2/5 dipangkatkan N. Seperti yang tertulis pada pendekatan pertama, kotak yang ketiga. Selanjutnya, kita sederhanakan pecahan 38/600 menjadi 19/300 dengan membagi pecahan dan penyebutnya dengan 2. Untuk mencari nilai N yang memenuhi persamaan 19/300 sama dengan 2/5 dipangkatkan N, maka kita harus menggunakan konsep logaritma pada kasus ini. Maka akan kita dapati bentuk logaritma untuk mencari nilai N, yaitu logaritma dengan basis 2/5 dengan numerus 19/300. Proses mencari nilai eksak dari sebuah logaritma yang kompleks pada umumnya tidak akan diajarkan pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan dasar. Sehingga untuk mencari nilai dari logaritma yang kita miliki, kita dapat menggunakan alat bantu kalkulator sebagai alat bantu. Dengan demikian, akan didapati jika nilai N akan mendekati 3,011 yang jika kita bulatkan dengan satuan terdekat akan terjadi pembulatan ke bawah, yaitu N sama dengan mendekati 3. Maka kita dapati jika anomali tersebut akan terjadi pada renggangan yang ketiga. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari nilai yang terjadi akibat adanya anomali ini. Sebelum itu, kita dapat mencari panjang yang sebenarnya secara teoritis pada renggangan ketiga dengan menggunakan rumus mencari suku ke N baris bendera geometri, yaitu U3 sama dengan A atau panjang renggangan tali yang pertama kali, yaitu 120 meter, kemudian dikalikan dengan rasionya, yaitu 2/5 dipangkatkan dengan N dikurang 1. Pada kasus ini, karena kita mencari suku ketiga, maka 2/5 dipangkatkan 3 yang dikurangi 1 sama dengan 2. Maka akan didapati panjang renggangan tali secara teoritis adalah 19,2 meter. Pada soal, setelah kita ketahui jika anomali perubahan persentase panjang renggangan tali terjadi pada renggangan yang ketiga, maka kita harus mencari tahu panjang renggangan tali yang kedua untuk kemudian dikurangi dengan persentase pengurangan panjang berdasarkan anomali pada soal, yang nantinya akan sama dengan panjang renggangan yang ketiga secara anomali atau kita notasikan dengan U3 apostrof atau petik 1. Kita substitusikan informasi yang kita miliki untuk mencari panjang renggangan yang kedua, maka akan didapati panjang renggangan yang kedua adalah 48 meter. Untuk mencari panjang renggangan tali anomali pada renggangan ketiga, kita kalikan panjang renggangan tali yang kedua dengan 1/10 atau 10% dari panjang renggangan tali awal, yaitu 4,7 dengan bilangan desimal berulang. Maka akan didapati seperti pada kotak 6, jika panjang tali pada renggangan ketiga secara anomali mendekati 4,78 meter.
Untuk mencari persentase galat yang terjadi antara panjang renggang tali secara teoritis dengan panjang renggang tali yang sebenarnya, kita dapat melogikannya dengan cara mengurangi panjang tali yang seharusnya terjadi secara teoritis dengan panjang tali yang sebenarnya terjadi, dan kemudian membagikannya dengan panjang renggang tali yang seharusnya terjadi secara teoritis dan mengalihkannya dengan 100%. Maka akan didapati jika persentase galat atau error adalah 75%. Masuk ke contoh pertanyaan yang terakhir, penerapan geometri pada konsep fisika sederhana, yaitu percepatan dan kecepatan atau gerak berubah beraturan. Pada soal yang ketiga, kita akan melihat Dino yang melempar sebuah pesawat kertas dari puncak gedung pencakar langit. Dikatakan jika kondisi puncak gedung pencakar langit tersebut sangat berangin, sehingga sangat memungkinkan untuk menerbangkan sebuah pesawat terbang berbalik arah. Dino melakukan sebuah penelitian dengan cara menerbangkan pesawat terbang tersebut beriringan dengan seutas tali atau kabel listrik yang menghubungkan puncak gedung pencakar langit tempat Dino berada dengan gedung pencakar langit lain di seberangnya. Dino tidak tahu panjang persis dari tali tersebut, sehingga ketika Dino menemukan ada zebra cross di jalan yang berada tepat persis di bawah kabel listrik tersebut, Dino menggunakan kotak-kotak pada zebra cross tersebut sebagai acuan panjang tali. Dino melihat jika ada 10 kotak persegi panjang yang menyusun zebra cross tersebut. Dino mencoba menanyakan dimensi dari zebra cross tersebut kepada office boy. Dan Dino mendapatkan informasi jika luas keseluruhan zebra cross tersebut adalah 2.400 meter persegi. Dino kemudian melakukan perhitungan untuk mencari tahu panjang zebra cross tersebut dan menerbangkan kembali pesawat kertas yang hambatan udaranya sangat kecil sehingga dapat diabaikan di ruangan tertutup untuk mencari tahu kecepatan minimal untuk melintasi jarak yang sama dengan panjang tali tersebut. Berdasarkan dari informasi awal soal tersebut, meskipun belum diketahui apa yang diminta dari soal, kita dapat memisalkan permisalan di atas sebagai perhitungan yang dilakukan oleh Dino. Dapat kita lihat pada daerah sebelah kiri jika sketsa yang terjadi kira-kira adalah demikian, di mana dengan menyubstitusikan informasi luas keseluruhan zebra cross dan lebar zebra cross ke dalam persamaan luar persegi panjang, kita dapat mengetahui jika panjang tali adalah 120 meter, karena sama dengan panjang zebra cross yang dapat menghubungkan gedung yang satu dengan gedung yang lain. Informasi ini kita simpan terlebih dahulu untuk kita pergunakan berikutnya. Nah, selanjutnya, soal mengatakan jika pada ruangan yang hambatan udaranya dapat diabaikan atau pada ruangan tertutup, pesawat kertas bisa menempuh jarak lebih 5 meter dengan panjang tali tersebut atau panjang kabel yang menghubungkan dua gedung tersebut dengan waktu tempuh 35 detik atau second dalam satuan internasional waktu. Dengan kecepatan yang sama, Dino menerbangkan kembali pesawat kertas dari puncak gedung pencakar langit beriringan dengan kabel listrik atau tali tadi. Didapati bahwa dengan kecepatan yang sama, pesawat kertas dapat berhenti tepat di ujung tali atau kabel listrik karena menerima percepatan yang berlawanan arah dari arus angin. Dari awal Dino melempar dengan kecepatan yang sama hingga berhenti tepat di ujung tali. Tercatat jika waktu yang dibutuhkan adalah 3/7 bagian dari waktu tempuh pesawat kertas untuk melalui jarak yang lebih dari 5 meter di ruangan yang hambatan udaranya dapat diabaikan. Karena percepatan angin yang mengubah kecepatan pesawat berpotensi untuk menerbangkan kembali ke pesawat kertas Dino mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi percepatan angin untuk menerbangkan pesawat kertasnya kembali ke arah Dino dengan kecepatan sebesar 10 meter per second atau per detik. Pada informasi pada soal, dapat kita ketahui jika pada ruangan yang hambatan udaranya dapat diabaikan, pesawat mampu menempuh jarak 125 meter atau 5 meter lebih jauh dari panjang kabel listrik dengan waktu 35 second. Dengan menggunakan rumus fisika mencari kecepatan konstan, dapat diketahui jika kecepatan pesawat adalah 125 per 35 meter per second, atau mendekati 3,5 meter per second. Diketahui pula, pada saat Dino melemparkan kembali pesawat kertasnya dari puncak gedung dengan kecepatan yang sama, pesawat kertas Dino berhenti tepat di ujung kabel listrik atau tali dalam selang waktu 3/7 bagian dari waktu tempuh pesawat kertas di ruangan, yaitu 15 second. Maka, untuk mencari percepatan angin yang bisa memberhentikan pesawat kertas tersebut, kita menggunakan rumus gerak berubah beraturan, yaitu kecepatan akhir atau final velocity yang dinotasikan dengan VF sama dengan kecepatan awal atau initiate velocity ditambahkan dengan percepatan yang dinotasikan dengan A atau acceleration dikalikan dengan waktu atau time yang dinotasikan dengan T. Karena pesawat kertas berhenti, maka kecepatan akhir dapat dituliskan dengan 0 meter per second, seperti yang tertulis pada kotak yang kedua. Selanjutnya, kita substitusikan informasi yang kita punya pada formula tersebut.
Setelah itu, kita kurangi kedua ruas dengan nilai eksak kecepatan awal, yaitu 125 per 35 meter per second. Lalu, kita bagi kedua ruas dengan 15 second. Maka akan didapati seperti pada persamaan di kotak keempat, yaitu 125 per 35 meter per second dibagi dengan 15 atau dikalikan dengan 1 per 15 second. Pada kasus ini, satuan juga kita kalikan untuk mendapatkan satuan percepatan yang sesuai. Maka, tersisa A atau percepatan pada ruas kiri yang sama dengan nilai eksak pada ruas kanan, yaitu negatif 125 per 525 meter per second kuadrat, atau mendekati negatif 0,238 meter per second kuadrat. Nilai negatif di sini berarti percepatan berlawanan arah dengan arah terbang pesawat, sehingga menyebabkan pesawat melambat atau terbang berbalik arah. Nah, setelah kita mendapatkan nilai percepatan angin yang mampu memberhentikan atau menerbangkan pesawat Dino dengan arah yang berlawanan, kita diminta mencari lama waktu yang diperlukan bagi angin dengan percepatan yang sama untuk menerbangkan kembali pesawat kertas Dino ke arahnya dengan kecepatan akhir 100 meter per second. Dengan rumus gerak berubah beraturan yang sama, yaitu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikalikan dengan waktu, maka kita dapat menyubstitusikan informasi yang kita dapatkan pada kondisi soal untuk mendapatkan waktu yang diperlukan. Untuk mencari waktu yang dibutuhkan, kita kurangi kedua ruas pada persamaan yang berwarna kuning di kotak 5 dengan kecepatan awal atau initial velocity dan membaginya dengan acceleration atau percepatan. Karena pada soal, Dino ingin kecepatan akhir pesawat pada saat terbang ke arahnya adalah 10 meter per second, maka nilai kecepatan akhir atau final velocity pesawat terbang Dino bernilai negatif. Di akhir soal, waktu yang diminta adalah waktu daripada saat pertama kali Dino melempar kertas ke arah gedung seberang hingga pesawat kertas kembali terbang ke arahnya. Maka untuk kecepatan awal atau initial velocity kita masih menggunakan nilai eksak kecepatan pesawat semula, yaitu 125 per 35 meter per second. Lalu kita bagikan dengan nilai eksak percepatan yang kita miliki, yaitu 5 per 21 meter per second kuadrat. Maaf, yaitu negatif 5 per 21 meter per second kuadrat. Selanjutnya, kita pindah kotak kedua, di mana kita sederhanakan negatif 10 dikurangi dengan negatif 125 per 35 adalah negatif 475 per 35. Lalu, bilangan pecahan yang kita miliki dengan pembilang negatif 475 per 35 meter per second dan penyebut 5 per 21 meter per second. Kita kalikan dengan bilangan pecahan yang bernilai 1, yaitu negatif 21 second kuadrat per 5 meter sebagai pembilang dan negatif 21 second kuadrat per 5 meter sebagai penyebut. Maka akan didapati nilai negatif 475 per 35 meter per second dikalikan dengan negatif 21 second kuadrat per 5 meter. Karena pada persamaan fisika satuan juga ikut diperhitungkan, maka hasil dari perkalian ini akan memiliki satuan second. Didapati pada kotak nomor 7, jika waktu yang dibutuhkan bagi pesawat terbang untuk terbang kembali ke arah Dino dengan kecepatan akhir atau final velocity sebesar 10 meter per second adalah 57 detik atau 57 second. Karena soal meminta waktu dalam satuan menit, maka 57 second tersebut kita bagikan dengan 60. Maka didapati karena 1 menit sama dengan 60 detik, maka didapati waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit adalah 0,95 menit. Sekianlah pembahasan mengenai soal-soal penerapan penggunaan konsep baris dan geometri di dalam bidang ilmu kehidupan sehari-hari, teknologi, dan fisika dasar. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, matematika adalah musik dari berbagai alasan. Fen- Matematika adalah musik dari berbagai alasan fenomena dunia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.